firman-Mu, hidup kami tidak tahu arah jalan kemana. Karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu ribuan janji Tuhan. Karena itu kami mau hidup di dalam janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu iya dan amin. Dan Engkau tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa membohong, bisa menipu, dan bisa melakukan yang tidak benar pada Engkau. Tetapi Engkau berjanji tidak pernah ingkar dan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan. Lebih lagi Tuhan, kami dari tahun 2025 di bulan Januari ini Tuhan, di hari ke-26 Engkau selalu hadir di dalam senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Di Tuhan kesempatan yang luar biasa. Saya ada hari ini dengan tanpa kurang satu apapun. Dan pagi hari saya sudah Ciracas. Kalau biasanya kalau saya dari Ciracas, istri saya nggak bisa ikut. Tadi pagi-pagi nggak apa. Dia biasanya Ciracas. Ntar sore saya jam 4 kalau saya ke sana dia baru ikut. Jadi saya selalu sendirian. Temanya sore hari siang hari ini adalah melakukan terobosan yang baru. Melakukan terobosan baru di dalam hal apa saja kita harus melakukannya. Ternyata terobosan yang baru itu harus kita lakukan di dalam iman dan kasih. Sebab itu mulai hari ini kita harus melakukan cara-cara yang berbeda daripada yang kita sudah lakukan sebelum di diri kita. Sehingga diri kita dapat melakukan terobosan yang baru dan berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Karena itu kita harus berpikir berbeda, berkata berbeda, dan segala perbuatan kita pun harus berbeda. Karena kita sudah masuk di tahun 2025. Tahun 2024 mungkin kita banyak masalah-masalah yang kita alami dan kita sekali percaya kalau kita bersama Tuhan, kita buat terobosan baru, ada mujizat baik buat hidup kita. Amin. Dan juga diri kita harus selalu mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh roh, dengan juga sepenuh iman kita. Itu iman yang sejati dan iman yang luar biasa, yang berbeda dengan iman yang sebelumnya, yang belum pernah kita melakukannya berdasarkan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan fokus pada kasih-Nya dan kuasa Tuhan Yesus, sehingga kita mengalami terobosan baru yang sangat berbeda di dalam hidup kita. Sebab jika kita tidak melakukan terobosan yang baru dengan cara berbeda bersama Tuhan Yesus, apa yang membuat diri kita ke sana tidak bisa membuat diri kita ke sini. Artinya kita tidak akan berubah posisi kita dan dari tidak baik menjadi baik. Kita harus berubah. Tidak baik menjadi baik karena kita tahu kita harus buat terobosan baru. Inilah disebut tampil beda. Jangan seperti tahun 2004 kita begini-begini saja, kita harus tampil beda, lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Dengan apa yang ada tampil diri kita di tahun 2004, kita akan berubah 180 derajat, berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi berubahnya berapa? 180 derajat. Kalau 360 derajat dari sini balik lagi. dari nggak benar ke nggak benar lagi. Jadi kita dari nggak kurang benar jadi benar tambah benar, tambah suci, tambah kudus, tambah berkenan pada Tuhan. Amin. Di dalam Alkitab Markus 5 ada wanita mengalami sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia mengerti bahwa dia tidak akan mengalami kesembuhan semua dengan cara yang lama. Dia sudah bertahun-tahun dia lakukan tetapi tidak berhasil. Dikatakan dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, lalu timbullah iman kepercayaannya dengan dirinya dan dia mendatangkan dirinya kepada Yesus. Dia membuat sesuatu yang berbeda, kebiasaan yang lama melakukan dengan terobosan baru. Mari kita lihat firman Tuhan dari Markus 5
ayat 25 sampai 34. Mari kita lihat buka dulu ayat 25 sampai 26. Markus 5 ayat 25 26. Poin pertama, jika kita mau mujizat, buatlah terobosan yang baru. Jika kita mau mujizat, buatlah terobosan yang baru. Ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya perdarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan makin memburuk. Perempuan ini sakit perdarahan yang telah 12 tahun telah berulang diobati, dikatakan berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, yaitu hartanya, dan dia sudah jatuh miskin. Dari kaya dia berobat, ya kalau cerita sekarang mungkin dia punya duit 10 M, berobat ke Singapura habis 2 M, berobat ke sini habis setengah M, 200 juta, 300 juta setahun demi setahun, bulan demi bulan dia berobat, dan sehingga akhirnya hartanya habis, baik penyakitnya tidak sembuh, makin memburuk. Dikatakan keadaannya sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Namun sama sekali tidak ada faedah, untuk malah sebaliknya ada makin memburuk. Selama ini perempuan itu mengandalkan dirinya, dan juga mengandalkan uangnya, dan juga manusia yang ada di sekitarnya, yaitu tabib-tabib yang dia kenal. Kalau zaman sekarang kita mengandalkan dokter spesialis, teman-teman kita, pejabat-pejabat kita kenal, tapi semua mengecewakan, hasilnya keadaan diri kita makin memburuk. Tetapi ternyata banyak orang percaya yang juga dirinya melakukan cara yang lama atau perbuatan yang lama terus menerus, walaupun cara tersebut telah terjadi kegagalan atas diri kita dan seterusnya. Tetapi kita dengan gaya yang lama tetap aja gagal, kita lakukan lagi, gagal lagi. Tidak ada faedahnya, dan juga makin rusak kehidupan kita, makin rusak ekonomi kita, dan makin rusak juga kesehatan kita. Gagal demi kegagalan, karena diri kita selalu mengandalkan kekuatan kita dan hikmat manusia yang kita punya untuk memasuki situasi yang baru, untuk mencapai keberhasilan yang baru belum pernah kita alami. Kita harus membuat terobosan yang baru. Apa yang membuat kita berada dalam situasi sekarang ini, yaitu yang tidak benar, tidak akan bisa membawa kita kepada perubahan situasi yang baru dan benar jika kita tidak membuat terobosan yang baru di bersama Yesus. Jadi kita harus membuat terobosan baru di hidup kita bersama Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayat 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Waktu dia mendengar tentang Yesus, tentang berbagai terobosan baru, tentang mujizat yang belum pernah ada sebelumnya yang dia lihat, dia dikatakan sini, di situ dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Maka di tengah orang banyak itu yang dekat Yesus dari belakang menjamah jubahnya, bukan menjamah tubuhnya, tapi menjamah jubahnya. Perempuan itu membuat terobosan baru atas dirinya, membuat terobosan dengan cara yang mendekat Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan itu melakukan terobosan dengan tindakan iman. Bagaimana dia tahu dia harus menerobos dan memegang jubah Yesus? Dan luar biasanya mujizat terjadi atas dirinya. Sakitnya telah sembuh disebabkan kuasa Yesus keluar dari dirinya dan menyembuhkan dia. Tuhan kuasa Yesus sembuh waktu perempuan itu menjamah jubahnya Yesus. Begitu juga dengan diri kita. Kita harus buat terobosan baru. Mulai hari ini jangan lagi mengandalkan kekuatan diri kita, jangan lagi mengandalkan kekayaan kita, jangan lagi mengandalkan hikmat kita, jangan lagi mengandalkan manusia kita.
Tetapi buatlah terobosan yang baru dengan menjamah Yesus, mengandalkan kuasa Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kita. Kita mengandalkan dengan iman kita. Artinya apapun keadaan kita, masalah kita, sakit kita, pergumulan kita, pegang Yesus erat-erat. Jamah Yesus erat-erat dan sekuat-kuatnya di diri kita. Pasti ada mujizat terjadi di hidup kita. Jangan hanya lihat Yesus begitu saja, tetapi kita jamah. Dikata perempuan ini dia menerobos di dalam pergumulan orang banyak, dia terobos dengan apa dikatakan nanti, dengan imannya. Dia masuk ke terobosan ke lingkaran orang banyak. Dan juga tahun damai sejahtera sukacita buat kita semua di tahun 2025. Kalau kita menjamah dengan iman dan percaya pada Yesus Kristus. Karena itu kita harus lakukan terobosan yang baru. Buatlah perubahan demi perubahan dari kebiasaan kita yang tidak berguna itu dengan iman kepada Yesus. Kita berubah menjadi pembuat terobosan yang baru. Iman kita lah yang menghasilkan mujizat. Iman kita itu yang menghasilkan mujizat, bukannya dengan tanpa iman. Poin kedua, jika kita harus membuat terobosan baru dengan iman kita, jadi iman kita kepada Tuhan mungkin belum dapat menghilangkan percobaan yang dalam hidup kita, tetapi pasti akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi dalam persoalan hidup kita. Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan apapun di dalam hidup kita. Ingatlah, hanya Tuhan Yesus yang dapat kita percaya. Amin. Maka di Markus 5 ayat 28 dikatakan sini ayat 5:28, sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal jamah saja jubahnya asal sembuh. Apa perkataan perempuan ini? Hanya perkataan yang biasa-biasa saja, yang umum? Bukan. Ini pernyataan iman yang sejati, iman yang excellent, yang diutarakan oleh perempuan yang 12 tahun berdarah itu. Dia yakin, asal jamah jubahnya saja aku sembuh. Dari mana dia tahu? Dia belum pernah dengar ada orang menjamah jubah Yesus penyakit sembuh. Mungkin dia pernah dengar ada orang buta Tuhan pegang, kasih ludah, kasih tanah, melek matanya, ada yang tuli dapat melihat atau mendengar, dan yang lumpuh berjalan. Mungkin dia pernah dengar, tapi kalau dalam cerita kesembuhan Tuhan Yesus buat mujizat, tidak pernah dia mendengar bahwa orang menjamah jubahnya Yesus sembuh. Hanya satu, dia punya iman dan percaya. Inilah terobosan baru, terobosan dalam hidupnya yang orang lain belum pernah dengar. Begitu juga kita bikin suatu something better atau suatu yang luar biasa dalam hidup kita yang orang lain belum lakukan, kita sudah bisa lakukan. Ini namanya terobosan yang baru. Perempuan ini dengan imannya membuat terobosan yang baru yang sangat super dan sangat luar biasa. Dia melakukan hal yang sangat berbeda dari biasanya selama yang dia lakukan selama 12 tahun. Apa yang dia lakukan selama 12 tahun? Yaitu ke tabib lagi, ke dokter lagi, bayar lagi, ke tabib lagi, bayar lagi, sakit lagi, akhirnya melarat, hartanya habis, jatuh miskin. Itu dijalankan selama 12 tahun. Selama 12 tahun dia melakukan rutinitas. Saudara tahu, kalau orang namanya perdarahan, ya tahu lah namanya perdarahan pasti bau, tidak sedap di dalam tubuhnya maupun di ruangan yang diajak, pasti dia lakukan terus, tapi tidak ada, tapi dia ingat, dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus bahwa ada mujizat di dalam Yesus. Dia pernah dengar juga bahwa Yesus bisa melakukan segala hal, tetapi dia tidak pernah mendengar bahwa Yesus dijamah orang dan orang itu menjadi sembuh. Tapi dia sendiri membuat terobosan yang baru. Dia masuk dulu di kerumunan orang banyak.
Asalku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa kan? Luar biasa. Saya sendiri nggak yakin kalau saya pegang Yesus, jubahnya saya sembuh. Karena saya belum pernah mengalami. Tetapi orang ini walaupun belum pernah mengalami, dengan keyakinan hidup dia yang menyedihkan buat hidup dia. Selama 12 tahun sudah menderita, mungkin sudah badannya kurus, dikatakan apa ini? Hartanya habis, jatuh melarat, dan akhirnya kesehatannya bikin memburuk dikatakan sini. Ini dia lakukan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia lakukan selama 12 tahun. Dan juga telah menghasilkan hartanya, juga telah menghabiskan harta untuk berobat, tapi dari hasilnya keadaan semakin memburuk. Sampai waktu dia jamah dan pegang Yesus, mujizat terjadi atas dirinya. Inilah kedasarian yang luar biasa. Waktu dia jamah dan pegang Yesus, mujizat terjadi atas dirinya. Begitu juga diri kita. Jika kita ingin mujizat didekat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, buatlah terobosan yang baru. Dikatakan semua, kita harus buat terobosan baru dengan cara jamah Yesus erat-erat dengan iman kita, dan kita katakan, asalku jamah saja Yesus dengan imanku, hidupku akan dipulihkan. Amin. Sakitku akan disembuhkan. Dan setiap persoalanku dibela dan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita ulangi lagi dengan cara jamah Yesus erat-erat dengan iman kita, dan kita katakan, asalku jamah saja Yesus dengan imanku, hidupku akan dipulihkan. Sakitku akan disembuhkan. Setiap persoalanku dibela dan ditolong oleh Tuhan dan diberkatinya. Amin. Itu kita pegang. Perempuan ini biasanya yang umumnya dia lakukan, yang rutinitas yang tidak pernah dia dapatkan selama hidupnya, tetapi waktu didengar Yesus, dia keluar menimbulkan iman percayanya, dan dia katakan, dia terobos omongannya. Orang yang bergumul banyak, dan dikatakan di Markus 5 ayat 29, ketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan dia merasa bahwa dadanya sudah sembuh dari penyakitnya. Sekitar kita juga berhentilah perdarahannya, dan dia merasa bahwa dadanya sudah sembuh dari penyakitnya. Ujian pasti akan terjadi jika kita melakukan terobosan dengan iman kita, dan juga dengan perbuatan kita yang memuliakan Tuhan. Terobos, rasakan yang luar biasa terjadi waktu kuasa Yesus dan iman perempuan itu menjadi satu. Kuasa Yesus dan iman perempuan menjadi satu, hasilnya sama dengan mujizat yang luar biasa terjadi. Perempuan itu sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Begitu juga dengan kita, dengan iman kita dan kuasa Tuhan Yesus sama dengan mujizat. Mujizat akan terjadi di diri kita kalau kita dengan iman kita ditambah kuasa Yesus. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita hari-hari. Percaya? Amin. Marilah kita hidup taat akan firman Tuhan, karena ketaatan kita menjadi perubahan baru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita buat dengan iman kita buat terobosan baru, taat, dan semua akan terjadi dalam hidup kita. Pasti mujizat terjadi seperti perempuan ini. Sebelum saya lanjut yang ketiga, ada seorang laki-laki bernama Amir, tinggal di kampung Kristen. Semua hampir 100% kampung itu Kristen. Dengan singkat cerita, si Amir iseng-iseng dia dari kampungnya masuk ke hutan-hutan kecil, dia masuk ke sana. Dan di dalam waktu perjalanan ke dalam hutan itu, dia lihat banyak binatang-binatang yang biasa-biasa, mungkin monyet dan lain-lain. Tetapi waktu dia makin ke dalam, dia melihat ada singa. Singa itu melihat si Amir,
Lalu ngubur si Amir. Dia Amir lari terbirit-birit ceritanya. Dia terbirit, masuk ke kiri, masuk ke kanan, terus dia lari. Si singa ngubur-ngubur dia. Dan akhirnya ketemulah dia jalan buntu. Di saat jalan buntu dia dengan jalan lagi, dia berdoa. Dia namanya orang Kristen, dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, jangan sampai binatang ini menggigit saya dan memangsa saya. Singkat cerita, si Amir berdoa, waktu kurang lebih dia berapa menit dia berdoa, dia melek. Waktu dia melek, singanya itu pun berdoa. Amir tanya, singa, lu berdoa memang lu orang Kristen? Dia bilang, orang Kristen, namanya kampung Kristen katanya. Lu berdoa, gue juga berdoa. Kamu, terus kalau gue doa dengan minta keselamatan dari Tuhan Yesus supaya lu nggak makan gua. Terus singa bilang, gua berdoa. Ya orang Kristen berdoa untuk makan, gua juga mau makan lu, jadi gua doa dulu. Jadi dia berdoa untuk si singa ini berdoa mau makan si Amir. Nggak kalah dengan si Amir. Yang ketiga, iman kita lah yang menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dan hidup kita. Ketiga, iman kita lah yang menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dan hidup kita. Markus 5 ayat 30 sampai 32. Markus 5 ayat 30. Pada ketikanya juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu yang memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan ini. Kita lihat di sini bahwa Yesus punya kuasa. Waktu dia dijamah jubahnya dan kuasa keluar dari tubuhnya. Semua murid-muridnya tidak tahu, tapi yang punya kuasa tahu. Maka Yesus katakan, siapa yang menjamah tubuhku? Dikatakan sini bukan dikatakan pada hari kedua Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak. Ayat 30 dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Bukan tubuhku, jubahku. Dikatakan dalam hebatnya Tuhan Yesus, jubahnya aja mujizat terjadi, apalagi tubuhnya. Jadi jubahnya saya terjadi mujizat. Murid-muridnya ternyata terjadi kesembuhan pada wanita ini karena dia megang jubahnya Yesus. Muridnya tidak mengetahui kuasa Yesus yang keluar daripada dirinya, tapi Yesus mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Dia berkata, siapa yang jamah jubahku? Karena ada kuasa keluar dari dirinya Yesus. Kita lihat di sini ayat 30 tadi 34 33 maksudnya. Perempuan itu yang jadi takut, gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya dan tampil dan sesungguh depan Yesus dan tulus yang beritahukan segala sesuatu. Perempuan yang jujur dengan tulus, dia berkata pada Yesus, tampil ke depan. Perempuan dan tampil dan sesungguh depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu. Orang ini tampil sesungguh depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Tuhan mau ketulusan atas diri kita. Perempuan itu dengan tulus berkata, Tuhan Yesus, aku ini dulunya perdarahan selama 12 tahun. Tuhan, aku beriman pada Engkau. Dan saya percaya Tuhan, waktu saya menjamah jubahmu, pasti aku sembuh. Itu iman saya Tuhan. Dia katakan dengan tulus. Tuhan Yesus, apa dibuat dengan perempuan ini mengatakan dengan tulus terang. Markus 5 ayat 34 mengatakan apa? Yang terakhir, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Yesus mengatakan, pergilah dengan selamat, sembuhkanlah dari penyakitmu. Hai, imanmu lah yang menyelamatkan engkau.
Jadi kita kembali lagi, kita menyadari bahwa iman percaya kita pada Yesuslah yang menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga kita. Iman. Dengan iman kita, diri kita dapat diselamatkan. Dengan iman kita, kita dapat disembuhkan daripada segala penyakit kita. Jadi bukan dengan iman orang lain, bukan juga dengan omongan orang kaya, bukan dengan iman yang seorang pendeta, iman yang konglomerat, bukan. Tapi iman kita sendiri yang menyelamatkan diri kita. Jadi kita sadar bahwa apapun yang terjadi hidup kita tidak bisa mewakili. Anggaplah dengan istri kita beriman, suami kita tidak beriman, tidak akan mujizat terjadi kalau istri suami kita tidak beriman. Mungkin suami kita yang beriman, istri kita tidak beriman, tidak juga terjadi mujizat. Karena dikatakan, firman tadi dikatakan, hai, katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Jadi iman kita pribadi baik pribadi tidak bisa diwakili mengenai iman. Kalau mungkin bayar gaji bisa diwakili, terima gaji bisa diwakili, tapi iman nggak bisa diwakili. Amin. Kalau pendeta juga masuk, iman pendeta juga tidak bisa mewakili. Pendeta yang bisa mendoakan, mengimani, tapi yang menyembuhkan adalah iman kita percaya pada Tuhan. Amin. Kita lihat di sini bahwa perempuan ini dapat mujizat dan setelah dia satukan buat terobosan dalam hidupnya, dia selama 12 tahun perdarahan, dia mengalami banyakkan dukanya daripada sukanya, ke atas sukanya. Dikatakan dia perdarahan rutin setahun demi setahun. Dia jalani sampai 12 tahun, apa yang dipunya dalam hidupnya sudah habis dan juga sudah melarat. Dengan susah melarat dan juga dia dikatakan sini bahwa dia bukan tambah baik, tambah buruk, tapi dengan imannya sendiri. Dikatakan, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Jadi iman dia menyelamatkan diri dia. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus lakukan terobosan baru dengan iman kita. Apapun persoalan hidup kita, mungkin di tahun 2024 persoalan kita belum selesai, tetapi kita percaya kita buat terobosan baru dengan iman kita dan percaya. Dan Tuhan Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah, diberkatilah, dan diberkatilah engkau di dalam setiap langkah hidupmu di tahun 2025 ini. Dan Tuhan memberi satu mujizat. Tuhan memberi juga dikatakan Tuhan akan menghadap wajah kepada kita dan diberkati kita damai sejahtera sukacita. Amin. Kita buat terobosan baru. Kita lupakan 2024 dan kita menuju dengan iman kita dan percaya mujizat pasti terjadi. Keselamatan terjadi dalam rumah tangga kita. Karena kalau kita beriman. Amin. Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang lain mengatakan. Dikatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka kita beriman dan kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Ribuan janji Tuhan, lebih dari 6.000 janji Tuhan di Alkitab, janjinya ada di dalam hidup kita. Dan kita percaya janji Tuhan hanya jangan dibaca, tapi kita apalin. Dan kita percaya kalau kita beriman, ada miracle demi miracle, mujizat demi mujizat terjadi. Kalau seperti contohnya kita beli polis asuransi itu janjinya apa? Saudara mau kita asuransi life insurance kesehatan, bapak atau ibu saudara membeli polis asuransi dengan sekian
sekian ratus juta, sekian ratus juta di kantornya. Waktu kita sakit, begitu bayar rumah sakit, kita perlu khawatir karena ada asuransi yang membayar dengan janjinya. Dan juga kita mengasuransi mobil kita tabrakan, dia perbaiki atau rusak hancur, terendam, diganti baru. Karena ada janji, dan janjinya begitu juga janji Tuhan. Janji Tuhan ada ribuan janji Tuhan dalam hidup kita. Di tahun 2025 ini Tuhan berjanji kita sebagai anak Tuhan pasti diberkati lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Dan kita percaya asuransi aja kita percaya rusak itu bisa bangkrut, bisa ingkar janji. Janji Tuhan iya dan amin, dia tidak pernah bangkrut. Kerajaan Allah kekal dan abadi. Amin. Tidak ada bangkrutnya dan Tuhan juga nggak pernah ingkar janji. Karena itu kita pegang janji Tuhan dan percaya Dia akan menolong hidup kita dan memberkati hidup kita dengan buat terobosan yang baru. Kita belajar dari wanita ini. Dia belum pernah dengar orang menjamai jubahnya Yesus sembuh dari penyakit, tapi dia buat langkah yang terbaru. Dia buat langkah yang luar biasa dengan imannya dan dia percaya mujizat itu terjadi. Wanita ini bisa membuat melakukan terobosan baru dengan mujizat terjadi dalam hidupnya. Kita pun bisa. Karena kita punya Yesus sama dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini banyak terjadi hidup di tahun 2025 GLE, ribuan rumah, 12.000 rumah katanya kebakar. Dan rumahnya itu rumah orang-orang kaya yang 100M, yang 200M di Tampelon segala-galanya itu ribuan triliun harus bayar. Kira-kira asuransi itu mampu nggak bayar? Saya rasa banyak yang bangkrut. Asuransi pasti mampu bangkrut, tapi kerajaan Tuhan Yesus tidak pernah bangkrut. Dia tetap abadi dan kekal, dan kita percaya dengan iman kita semua buat terobosan yang baru. Akhirnya ayat yang terakhir di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat ini menegaskan bahwa kasih Allah adalah sifat dasar Allah, dan sebagai anak-anaknya kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Tanpa kasih diri kita tidak benar-benar mengenal Allah. Karena itu buat terobosan baru di dalam iman kita dan juga di dalam kasih kita. Kita buat terobosan dan kita tunjukkan kasih seperti Yesus katakan, dikatakan firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. Kalau betul kita anak Tuhan, kita melakukan terobosan selain dengan iman kita dan juga dengan kasih kita menunjukkan tampil beda di tahun 2025 ini Tuhan, biar Tuhan memberkati dan menolong kita. Jadi kesimpulannya, melakukan terobosan yang baru, jika kita mau hijat, buatlah terobosan yang baru. Perempuan itu mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamannya. Yang kedua, kita harus buat terobosan baru dengan iman kita. Karena perempuan itu berkata, asalku jamah jubahnya aku akan sembuh. Yang ketiga, iman kita yang mengamalkan diri kita, keluarga kita, dan hidup kita, iman kita. Sebab Yesus berkata, iman kita yang mengamalkan dan menyembuhkan diri kita. Karena itu kita buat terobosan baru, dan dengan iman kita lakukan sesuatu yang luar biasa, yang orang belum pernah dengar dan orang belum pernah lakukan, kita lakukan, dan mujizat pasti terjadi. Amin. Saya mengucap syukur juga pada Tuhan bahwa dalam hidup kita hanya Tuhan yang dapat menolong. Saya kemarin ini diberkati Tuhan, dibikin surprise. Waktu saya ulang tahun ke
tanggal 28 Desember. Saya pikir saya pikir buat 2 meja aja, asal aja daripada saya harus besar-besaran, kantong lagi tipis. Saya pikir ya udahlah 2 meja. Ternyata diam-diam anak-anak saya ini patungan yang di Australia sama di Indonesia. Oke, kita bikin kejutan. Nggak tahu dia mengundang bikin siapin 6 meja. Waktu saya datang dikasih telat. Waktu telat mereka saya datang ternyata wah banyak orang. Dari koko saya, dari ibu saya, dari adik saya, semua ponak-ponakan semua pada datang. Depan tua saya semuanya ada kurang lebih hampir 50 lebih. Waktu giginya dan waktu dibayar belasan juta ternyata udah di cover, udah nggak perlu lagi saya keluarin duit. Dan keduanya yang terjadi apalagi adik saya berapa kas anak saya ini biayanya berapa? Ya sekitar gini hampir 15 juta dipotong ini kali ya. Oke, nanti cek yang bayar. Udah di cover apa nggak usah. Nah, itu duitnya buat papi aja, cek yang bayar. Dibayar. Jadi saya udah dapat duit, dapat pesta, dapat duit juga. Dan si bapak singkat cerita, dia bikin kejutan lagi tanggal 3 kemarin. Saya pergi ke Guangzhou, dari Guangzhou ke Shenzhen, China, langsung ke Hong Kong. Turun naik kereta dari Indonesia dan anak saya dari Australia ketemu di Hong Kong dan kita 4 cucu, 4 dua anak, 2 mantu, jadi 10 orang, sama saya 10 orang mondar mandir di Guangzhou, ke China, ke Hong Kong. Tuhan berkatin saya, tiket gratis, makan gratis, semuanya di Jakarta, di Indonesia gratis, di sana juga gratis semua. Emang anak Tuhan. Luar biasa, saya pun surprise. Saya juga nggak tahu, tapi kayaknya ya 2 meja, contoh ada 6 meja disiapin. Hampir 50 orang lebih di Tuhan. Karena kita anak Tuhan, selalu diberkati. Dan percaya, buatlah terobosan baru dengan iman kita. Biar di tahun 2025 kita tampil beda daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Dan kita buktikan, kita belajar kasih Tuhan menyertai hidup kita. Pasti percaya ada mujizat di dalam hidup kita dan keluarga kita. Ya firman Tuhan, jadi berkat Bapak Ibu saudara-saudara. Undang tim musik, kita nyanyikan satu lagu. Tadi lagu apa yang terakhir itu aja?